Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswa program studi S1 Teknologi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Sebagai bagian dari generasi muda, saya juga tertarik dengan topik lahan basah. Sebuah ekosistem yang kerap dianggap tidak penting, tetapi adalah suatu penopang kehidupan terbesar di bumi. Tapi, apa sebenarnya lahan basah itu dan mengapa ia begitu penting bagi manusia dan teknologi di era modern? Lahan basah adalah wilayah yang selalu atau sebagian besar waktu terendam air, baik tawar maupun asin. Contohnya adalah rawa, gambut, dan mangrove. Indonesia memiliki lebih dari 20 juta hektar lahan basah yang menjadikannya salah satu negara dengan lahan basah terbesar di dunia. Pentingnya pengelolaan lahan basah terletak pada fungsinya sebagai penyaring alami, penyimpan air, dan pengatur iklim. Namun, tantangan utamanya adalah pada kerusakan akibat alih fungsi lahan, pembakaran, dan pencemaran. Program reforestasi seperti regulating gambut dan pelestarian mangrove menjadi kunci untuk menjaga kelestarian ekosistem ini. Lahan basah memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari hasil perikanan, pariwisata, hingga penyimpanan karbon yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, masyarakat lokal memanfaatkan tanaman seperti sagu, nipah, dan pandan sebagai sumber pangan dan kerajinan. Di tengah keindahan alam Kalimantan Selatan, Danau Seran menjadi salah satu ikon wisata air yang memanfaatkan lahan basah secara bijak. Danau ini menawarkan pengalaman tak terlupakan, mulai dari menyusuri airnya yang jernih dengan perahu kayu, hingga menikmati suasana tenang di tepiannya. Selain menjadi destinasi wisata, Danau Seran juga menjadi contoh pemanfaatan lahan basah yang mendukung ekonomi lokal tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Selain keindahan wisata, lahan basah juga dimanfaatkan sebagai tambak, seperti tambak ikan dan udang. Dengan sistem yang ramah lingkungan, tambak di kawasan ini tidak hanya menghasilkan pangan yang berkualitas tinggi, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem air tawar. Lahan basah yang dikelola untuk tambak mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi solusi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti yang ada di belakang saya. Pasar Terapung Banjarmasin adalah salah satu daya tarik budaya yang paling terkenal di Kalimantan Selatan, yang terletak di kawasan lahan basah, tepatnya di Sungai Martapura. Setiap pagi, ribuan penjual dan pembeli mendatangi sungai, bertransaksi menggunakan perahu tradisional atau juga jukung. Selain menjadi pusat ekonomi lokal, pasar ini juga mencerminkan keterkaitan erat antara masyarakat dan lingkungan lahan basah yang mendukung kehidupan di sekitar sungai. Di pasar ini, Anda dapat menemukan berbagai barang khas daerah, mulai dari buah-buahan segar, makanan tradisional, hingga kerajinan pangan yang seperti yang kami sedang beli ini. Ada jeruk guys, hingga kerajinan tangan. Pasar Terapung bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga cerminan kehidupan yang harmonis dengan alam dan lahan basah, sekaligus menjadi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman budaya unik dan autentik. Nah, di sini aku mau wawancarain salah satu penjual jasa lontong. Jadi, tomangnya lanjut ya tadi. Tamang Ijai. Kenapa Nurun juga dari Unla mau nanya-nanya kepada dia. Jadi yang pertama itu, sejak kapan dia melakukan jasa jual minyak lontong ini paman? 3 tahun. Kalau musim hujan kayak ini, penjual yang datang banyak atau sedikit paman? Kalau hujan biasanya agak sepi lah. Kalau hujan, soalnya kan ini ujung takut nggak ada ini hasilnya. Selain kan menyediakan jasa antar jemput ini, ada lagi nggak jasa yang dia jual atau yang tawarkan ke para pendatang? Ada, paman cuma ini aja, cuma jasa potong aja. Baik, terima kasih paman sudah mau tanya-tanya. Dari Danau Seran yang menjadi destinasi wisata air hingga tambak yang menopang kehidupan masyarakat, lahan basah adalah sumber daya serbaguna yang perlu kita kelola dengan hati-hati. Karena dengan menjaga lahan basah, kita melestarikan warisan alam untuk generasi yang akan mendatang. Namun, lahan basah juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah risiko banjir di musim hujan dan sulitnya pembangunan infrastruktur di daerah itu. Di sisi lain, lahan basah menawarkan kelebihan seperti kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kemampuan menyerap polutan. Teknologi berbasis lahan basah kini digunakan untuk mitigasi perubahan iklim, seperti sistem pemantauan karbon di gambut. Selain itu, inovasi seperti biofilter untuk penyaringan air dan model pertanian terpadu terinspirasi dari fungsi alami lahan basah.
teknologi juga memberikan tantangan, seperti eksploitasi yang sering terjadi, merusak ekosistem ini. Karena itu, pendekatan berbasis keberlanjutan sangat penting. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah lahan basah adalah ekosistem yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan manusia. Dengan keberagaman fungsi, mulai dari penyimpanan karbon, sumber pangan, hingga potensi wisata, lahan basah menawarkan manfaat ekonomi di lingkungan yang luar biasa. Namun, ancaman kerusakan akibat alih fungsi lahan, pencemaran, dan eksploitasi tidak dapat diabaikan. Melalui pengelolaan yang bijak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pelestarian budaya lokal, seperti yang tercermin di Pasar Terapung, Banjarmasin, kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem ini. Pada akhirnya, lingkungan lahan basah bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan memahami nilai penting lahan basah, kita dapat mengambil langkah nyata untuk melestarikan salah satu kekayaan alam paling berharga di bumi.